Baik, terima kasih sebelumnya. Eee, itu merupakan video, sehingga nanti diharapkan kalau sudah ditampilkan video, pemahaman kita terkait dengan PTCA dan CABG itu lebih, nyantol lagi ya teman-teman. Baik, untuk selanjutnya teman-teman kita langsung saja ke asuhan keperawatan pada pasien dengan, diagnosa medis yaitu IMA atau infrak miokard akut. Di sini nanti kita akan memaparkan, 2 askep. Yang pertama askep pre-operasi PTCA dan post operasi PTCA. Next. Ini merupakan, study report atau kasus yang kita angkat dalam menyusun asuhan keperawatan ini. Jadi langsung saja saya bacakan sekaligus kita melakukan pengkajian gitu ya. Jadi yang pertama terkait dengan, namanya adalah diinisialkan sebagai Tuan X, berusia 49 tahun, datang ke IGD di Rumah Sakit Gatot Subroto dengan keluhan utama yaitu berupa nyeri dada, disertai dengan keluhan badan yang basah, nyeri yang disertai seperti menusuk, berat, tertindih, terasa terbakar yang dirasakan. Nah, keluhan yang dirasakan ketika pasien sedang makan malam dan terasa seperti tertindih, benda berat. Terus pasien juga menginterpretasikan bahwa skala yang dialami pasien itu uh, nomor 8 dari 10 gitu ya. Lalu untuk durasi nyerinya itu 30 menit dan sedikit berkurang jika pasien istirahat. Pasien juga mengeluh teman-teman, mengeluh lelah, lemas, serta sesak nafas, sehingga pasien itu tidak dapat beraktivitas secara adekuat seperti itu. Lalu juga didapatkan di sini sudah dikaji terkait dengan pemeriksaan fisiknya dan didapatkan hasil untuk tekanan darahnya atau blood pressure-nya itu 90/60 mmHg, lalu juga untuk nadinya 102 kali per menit, lalu untuk RR atau frekuensi nafas itu 30 kali per menit. Nah, sedangkan tidak didapatkan kelainan pada saat auskultasi. Bunyi jantung 1-2 itu batas normal, tidak terdengar murmur maupun galop. Untuk pemeriksaan paru bunyinya nafas fasikuler, tetapi ada suara tambahan yaitu rongki basal halus di kedua basal paru. Tidak terdapat mengi. Terus juga dilakukan pengkajian pada abdomen ya teman-teman. Untuk abdomen sebenarnya untuk tangga tidak ada gangguan juga. Terus untuk pemeriksaan eksternitas didapatkan akar terlaba hangat, tidak terdapat edema kedua tungkai, terus lalu juga dilakukan pemeriksaan toraks teman-teman. Jadi pemeriksaan toraks didapatkan CTR 52% gitu ya, itu menandakan bahwa ada terjadi pembengkakan pada jantung gitu. Lalu next. Setelah itu dokter itu mengindikasikan bahwa oh ya pasien ini harus dilakukan tindakan berupa tindakan PTCA. Sebenarnya ada dua kemungkinan kemarin saya membaca di kasus itu pasiennya sebenarnya sudah diarahkan di CABG, tetapi memang dari keluarga itu tidak berkenan dan lebih berkenan ke PTCA sehingga pasien itu dilakukan PTCA. Nah, setelah 3 hari perawatan atau pos PTCA sendiri pasien masih mengeluhkan bahwa pasien itu masih merasa nyeri seperti itu teman-teman. Lalu juga pas waktu 3 hari setelah perawatan itu pasien masih cemas akan keadaannya. Nanti ditakutkan bahwa pasien itu nanti takut kalau meninggal gitu. Lalu untuk selanjutnya langsung saja ke analisis masalah. Next. Oke, baik. Jadi untuk ini adalah analisis masalah kita untuk tindakan preoperasi gitu ya. Jadi untuk diagnosa prioritas yang kita ambil adalah nyeri akut. Nah, itu kenapa gitu ya? Karena ada beberapa DS sama DO mayor yang apa ya, yang terpapar pada kasus tersebut gitu. Yang pertama, pasien itu kan tadi mengeluhkan nyeri gitu ya, nyeri seperti tertusuk, tertindih gitu ya, hingga nyeri itu juga menjalar gitu ya. Nah, terus pasien juga merasakan gitu ya, merasakan nyeri itu seperti terbakar seperti itu. Terus juga pas untuk DO-nya pasien itu tampak meringis, lalu tadi juga sudah menginterpretasikan bahwa nyeri yang dirasakan itu 8 dari 10 gitu ya. Lalu juga didapatkan hasil pemeriksaan penunjang teman-teman. Ini ada hasil EKG ya, didapatkan gambaran elevasi segmen ST yang disertai right bundle branch plug. Nah, ini bisa dikategorikan bahwa pasien ini mengalami
gangguan koroner gitu ya. Lalu juga ada tadi rojen apa, rongsen ya, sorry. Rongsen toraknya itu menggambarkan CTR 52%. Itu menandakan bahwa, pasien ini, sedang mengalami pembengkakan pada daerah jantung. Lalu saya bacakan terkait dengan etiologi masalahnya. Jadi memang, infark miokard akut itu dapat disebabkan oleh arteriosklerosis ataupun trombosis ataupun kontraksi arteri koronaria gitu ya. Nah, tadi untuk arteriosklerosis, trombosis dan kontraksi arteri koronaria itu dapat menyebabkan stenosis pada lumen arteri koroner gitu ya. Stenosis itu merupakan, penyumbatan atau penyempitan dari lumen arteri koroner. Terus apa sih sebenarnya dampak gitu ya? Nah, dampaknya kalau kita arteri koroner sudah menyempit itu dapat berdampak pada penurunan aliran darah ke jantung. Nah, penurunan aliran darah ke jantung itu menyebabkan gitu ya, menyebabkan organ-organ itu tidak mendapat suplai nutrien suplai nutrisi sorry dan suplai oksigen yang memadai sehingga terjadi iskemik pada jaringan miokard gitu lah. Kalau misal sudah iskemik gitu ya, maka, akan otomatis suplai oksigen ke miokard itu menurun dan menyebabkan, dapat terjadinya metabolisme anaerob. Nah, kalau misal, metabolisme anaerob itu meningkat, itu akan menyebabkan timbunan asam laktat juga meningkat gitu ya, teman-teman. Kalau misal timbunan asam laktat juga meningkat, itu dapat juga menyebabkan nyeri dada. Dan di situ kita juga bisa mengdiagnosis atau menyimpulkan problemnya di sini adalah nyeri akut. Next. Lalu untuk selanjutnya yang kedua, gangguan pertukaran gas gitu ya. Kenapa kok kita ambilnya gangguan pertukaran gas gitu ya? Karena di sini kita juga ada DS dan DO penunjangnya. Yang pertama pasien tadi mengeluh sesak nafas gitu ya. Lalu juga nafasnya juga terasa berat. Lalu pasien juga mengeluh pusing teman-teman. Dan terus untuk DO-nya tadi kita didapatkan bahwa RR-nya 30 kali per menit. Jadi bisa diindikasikan pasien juga mengalami bradikardia gitu ya. Terus yang kedua, pasien nafas dengan menggunakan cuping hidung gitu ya. Jadi cuping hidung itu seperti nafas menggunakan hidung yang mengembang mengempis seperti itu. Dan yang ketiga tadi juga didapatkan gitu ya. Pas waktu pemeriksaan itu ada suara tambahan yaitu rongki basah halus. Lalu langsung saja saya bacakan etiologi masalahnya, tetap sama sepertinya tadi, terkait dengan infark miokard akut itu bisa disebabkan oleh arteriosklerosis, trombosis, kontraksi arteri koronaria, lalu juga bisa menyebabkan penyempitan lumen arteri koroner gitu ya. Sebenarnya sama untuk etiologinya, tapi mungkin di sini yang beda itu metabolisme anaerob yang meningkat itu juga dapat menyebabkan gangguan pertukaran gas gitu teman-teman. Next lanjut nomor 3 ya. Untuk diagnosa ketiga itu adalah intoleransi aktivitas gitu ya. Lah, apa sih sebenarnya data penunjang yang kita gunakan untuk mengangkat diagnosa ini gitu ya. Untuk DS-nya yang pertama, pasien mengeluh tidak nyaman dan lelah tadi ya di awal tadi. Lalu yang kedua, pasien mengeluh lemah dan tidak dapat beraktivitas secara adekuat. Lalu untuk DO-nya pasien itu terlihat pucat dengan mukosa kering dan terus untuk tadi ya gambaran EKG-nya itu gambaran ST-nya itu berelevasi disertai right bundle branch plug. Lalu untuk etiologi masalahnya sama, mungkin yang beda di sini uh, suplai oksigen miokard menurut tadi kan dapat menyebabkan metabolisme anaerob meningkat. Nah, kalau metabolisme anaerob meningkat itu bisa menyebabkan fatigue, teman-teman. Tadi kan karena apa? Karena terdapat penumpukan asam laktat gitu ya. Asam bisa menyebabkan kelelahan pada kita. Contohnya aja kalau misal atlet-atlet yang lari gitu ya, itu gampang lelah karena banyak sekali asam laktat yang menumpuk di ototnya gitu ya. Jadi otomatis memang kalau metabolisme anaerob meningkat itu dapat menyebabkan timbulan asam laktat juga meningkat dan menyebabkan fatigue atau kelelahan sehingga dapat menyebabkan intoleransi aktivitas. Next. Nah, untuk selanjutnya kita mengambil diagnosa atau mendiagnosa sebenarnya data penunjangnya gitu ya. Jadi DS-nya yang pertama kan tadi kan saya sudah sampaikan bahwa pasien itu merasa khawatir terhadap kondisinya gitu ya. Dan pasien itu juga sulit untuk berkonsentrasi dan pasien juga mengeluh tidak bisa tidur gitu. Untuk DO-nya itu karena mungkin beliau itu merasa cemas gitu ya. Makanya beliau juga mengalami deep snooze gitu ya.
dengan RR 30 kali per menit dan TD-nya atau, tekanan darah itu juga mengalami hipotensi atau ini 90/60 mmHg, lalu juga pasien tampak pucat dan gelisah gitu ya. Jadi, untuk etiologi masalahnya langsung saja saya bacakan tadi ya, tadi mengalami iskemik, suplai ke miokard juga menurun, terjadi metabolisme anaerob meningkat, lalu juga terjadi timbunan asam laktat di mana tadi kan nyeri dada. Lah nyeri dada itu kan yang menyebabkan dia itu krisis situasional gitu ya. Nah, kalau sudah krisis situasional memang bisa beliau itu mengalami ansietas atau kecemasan gitu. Next. Untuk selanjutnya, next. Untuk selanjutnya yang, diagnosa yang kelima kita mengambil resiko shock. Kenapa sih sebenarnya kita kok mengambilnya resiko shock gitu ya? Karena, tadi karena, tekanan darahnya beliau itu hipotensi, mohon maaf, hipotensi ya 90/60 dengan N-nya 102 kali per menit dan RR-nya 30 kali per menit dan sudah di sini sudah terjadi, eee elevasi gitu ya, elevasi pada gambaran ST yang disertai dengan, RBBB atau bundle branch block gitu. Dan juga tadi juga disebutkan gitu ya, bahwa, pemeriksaan rongsennya itu menggambarkan CTR 52%, di mana, dia itu sudah mengalami koronari akut, juga mengalami pembengkakan pada daerah jantungnya gitu. Terus juga disebutkan bahwa N-nya atau nadinya itu berarti beliau juga mengalami takikardia, sedangkan RR-nya beliau juga mengalami dyspnea seperti itu. Makanya di sini kita sangat memungkinkan untuk mengambil atau mendiagnosa resiko shock seperti itu. Jadi untuk etiologi masalahnya langsung saja tadi ya bedanya mungkin kalau tadi suplai oksigen ke miokard menurun itu bisa menyebabkan dua hal sebenarnya. Yang pertama tadi kan ada gangguan gangguan oksigen dan ada juga seluler hipoksia teman-teman. Kalau misal seluler sudah hipoksia, seluler sudah kekurangan oksigen gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan kontraktilitasnya turun. Kalau kontraktilitasnya turun, itu dapat berdampak pada gagal jantung, teman-teman. Nah, kalau misal sudah gagal jantung, bahwa resiko shock itu sangat tinggi gitu dialami oleh pasien. Next. Sehingga dari conclusion-nya, dari penjelasan saya tadi, analisis data dan masalah ada 5 diagnosa gitu yang kami tarik. Yang pertama terkait dengan nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologi berupa iskemia ditandai dengan pasien tampak meringis, mengeluh nyeri dada disertai keluhan badan yang basah, tampak meringis, dan hasil pemeriksaan EKG didapatkan gambaran elevasi segmen ST yang disertai dengan right bundle break plug atau RBBP. Lalu untuk yang ketiga, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi ditandai dengan pasien mengeluh sesak nafas, RR-nya tadi 30 kali per menit, nadinya 105 kali per menit, nafas cuping hidung dan pemeriksaan faru didapatkan suara rongki basah halus dan tergambar atau terdapat gambaran infiltrat. Untuk yang ketiga, toleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan ditandai dengan pasien mengeluh tidak nyaman dan lelah, tampak lemas sehingga tidak dapat beraktivitas secara adekuat. Untuk yang keempat, ansietas berhubungan dengan kritis situasional ditandai dengan pasien merasa khawatir terhadap kondisinya, sulit untuk berkonsentrasi dan mengeluh tidak bisa tidur. Dan yang kelima, resiko shock ditandai dengan hipoksia. Next. Dari kelima diagnosis ini teman-teman, kami juga sudah melakukan atau merancang perencanaan gitu ya, yang akan kami lakukan kepada pasien. Next. Jadi di sini yang pertama diagnosa pertama gitu ya. Diagnosa pertama tadi kan nyeri akut berhubungan dengan iskemia. Tadi ditandai dengan pasien tampak meringis mengeluh nyeri dada disertai keluhan badan yang basah, nyeri yang dirasakan seperti menusuk, berat, tertindih, terasa terbakar dan hasil pemeriksaan EKG didapatkan elevasi pada segmen ST tadi ya. Lalu untuk tujuan setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil. Di sini kami sudah menentukan 3 kriteria hasil. Yang pertama, kemampuan menuntaskan aktivitas cukup menurun. Ralat, kemampuan menuntaskan aktivitas cukup meningkat, keluhan nyeri cukup menurun, meringis cukup menurun. Lalu untuk intervensi sesuai dengan SIKI yang kita sudah rancang, yaitu yang pertama terkait dengan
Manajemen nyeri. Untuk manajemen nyeri yang pertama adalah kita akan melakukan observasi, yang pertama identifikasi lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Lalu yang kedua adalah identifikasi skala nyeri, yang ketiga adalah monitor efek samping penggunaan analgetik. Terus lalu untuk terapeutiknya nanti berikan teknik non farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, lalu juga ada kontrol lingkungan yang memberat rasa nyeri, lalu juga nomor yang selanjutnya terkait dengan edukasi, jelaskan strategi meredakan nyeri, lalu yang ketujuh ajarkan teknik non farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, dan untuk kolaboratifnya nanti tentu tadi karena mengalami nyeri gitu ya, kita akan berkolaborasi untuk pemberian analgesik. Next. Baik. Untuk yang kedua gitu ya, yang kedua diagnosa yang kedua langsung saja saya bacakan terkait dengan tujuan dan kriteria hasilnya. Jadi untuk tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam nanti diharapkan pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil. Di sini kita sudah menentukan 4 kriteria hasil karena tadi pasien mengalami dyspnea, jadi diharapkan dyspnea tadi menurun pada skala 5. Lalu bunyi nafas tambahan rongki tadi menurun juga pada skala 5. Nafas cuping hidung tadi yang dirasakan pasien itu juga menurun 5, dan takikardia. Takikardia juga menurun di skala 5. Untuk intervensinya di sini kami mengambil intervensi pemantauan respirasi dan terapi oksigen gitu ya. Untuk pemantauan respirasi di sini untuk observasinya yang pertama monitor frekuensi irama kedalaman dan upaya nafas, dan yang kedua ada auskultasi bunyi nafas. Lalu untuk edukasinya kita akan melakukan penjelasan tujuan dan prosedur pemantauan. Lalu untuk terapi oksigen ya, untuk terapi oksigen untuk observasinya yang pertama kita akan memonitor kecepatan aliran oksigen, lalu juga memonitor aliran oksigen secara periodik dan pastikan fraksi yang diberikan cukup. Next. Untuk selanjutnya terapeutik. Yang terapeutik yang pertama, pertahankan kepatuhan jalan nafas. Lalu yang kedua, anjurkan pasien dan keluarga cara menggunakan oksigen di rumah. Dan yang ketiga, kita nanti akan melakukan kolaborasi penentuan dosis oksigen. Untuk selanjutnya terkait dengan intoleransi aktivitas, langsung saja nanti saya bacakan terkait dengan kriteria hasilnya ya. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, di sini kami sudah menentukan 4 kriteria hasil. Yang pertama terkait dengan kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat pada skala 5, lalu keluhan lelah juga meningkat pada skala 5, perasaan lemah menurun pada skala 5, dan EKG iskemia membaik pada skala 4. Untuk tindakan keperawatan yang akan kami lakukan yaitu yang pertama kita mengambil intervensi utama yaitu manajemen energi. Yang pertama observasi, nomor 1 identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Terus yang selanjutnya monitor pola dan jam tidur. Untuk selanjutnya monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Untuk terapeutik yang akan kami lakukan, yang pertama menyediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus. Next. Untuk yang selanjutnya melakukan latihan gerak pasif dan aktif. Lalu untuk edukasinya, yang pertama kita akan menganjurkan tirah baring, lanjut menganjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, lalu juga akan menganjurkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Lalu untuk kolaborasinya, nanti kita juga akan berkolaborasi dengan ahli gizi dengan cara meningkatkan asupan makan pasien. Next. Untuk selanjutnya ini nanti adalah diagnosa ansietas. Jadi untuk diagnosa ansietas langsung saja saya bacakan terkait dengan kriteria hasilnya. Di sini kita sudah menentukan 3 kriteria hasil. Yang pertama, perilaku gelisah cukup menurun pada skala 4, lalu juga konsentrasi cukup membaik pada skala 4, dan pola tidur cukup membaik pada skala 4. Nah, untuk intervensi yang kita ambil yaitu reduksi ansietas. Dengan observasi yang pertama, identifikasi saat tingkah ansietas berubah. Kita juga nomor 2-nya kita juga akan melakukan monitor tanda-tanda ansietas. Lalu untuk terapeutiknya kita akan melakukan menciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. Lalu selanjutnya kita juga akan memahami situasi yang memuat ansietas. Next.
Lalu untuk edukasi yang akan kami berikan gitu ya, yang pertama, berikan informasi faktual terkait diagnosa, perawatan, dan prodiagnosis sesuai situasi dan kondisi pasien. Ini sangat sangat, eee, sangat penting diberikan kepada pasien gitu ya, karena rasional nanti kalau kita sudah memberikan informasi yang benar, itu pasien tuh tidak akan, aware gitu dengan kondisinya saat ini. Lalu untuk yang selanjutnya anjurkan keluarga tetap bersama karena, keluarga di sini merupakan, support sistemnya dari, pasien sehingga sangat dianjurkan kalau keluarga itu selalu menemani pasien. Untuk selanjutnya, yaitu terapi relaksasi. Untuk terapi relaksasi yang kita berikan, yang pertama, kita akan mengidentifikasi tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi, dan gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif. Untuk yang terapeutik, kita akan menciptakan lingkungan yang tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruangan yang nyaman. Next. Oh iya, untuk edukasinya tadi ya, untuk edukasinya kita harus mendemonstrasikan dan latih teknik relaksasi. Untuk selanjutnya terkait dengan diagnosa kelima yaitu resiko shock. Untuk resiko shock di sini ada beberapa kriteria hasil yang sudah kita tentukan. Jadi tujuannya setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat shock meningkat dengan kriteria hasil yang pertama, pucat cukup membaik, lalu tekanan darah sistolik cukup membaik, tekanan darah diastolik cukup membaik, frekuensi nadi cukup meningkat, dan frekuensi nafas juga cukup meningkat. Nah, untuk intervensi yang kita gunakan yaitu intervensi utama yaitu berupa pencegahan shock, yaitu yang pertama terkait dengan observasi. Yang pertama identifikasi situs kardiopulmonal, lalu yang kedua ada monitor status oksigenasi, lalu yang ketiga ada monitor tingkat kesadaran dan respon pupil. Untuk yang edukasi nanti kita juga akan melakukan menjelaskan penyebab apa sih sebenarnya penyebabnya kita mengambil resiko shock ini. Lalu juga ada kita juga harus menjelaskan gejala awal shock itu seperti apa sehingga nanti bisa dilakukan antisipasi gitu ya. Lalu untuk yang keenam kita juga menganjurkan pelaporan jika menemukan atau merasakan tanda dan gejala awal shock. Next. Ini merupakan implementasi keperawatan yang akan kita lakukan sesuai dengan intervensi. Jadi next saja. Next. Langsung saja kita bahas pathway terkait dengan IMA sebagai indikasi next. IMA sebagai indikasi PTCA gitu ya, tindakan invasif PTCA. Nah, ini merupakan pathway-nya gitu ya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan gimana sih sebenarnya proses terjadinya IMA atau infark miokard akut gitu ya. Jadi memang di sini di kasus ini merupakan IMA itu diindikasikan sebagai oh ya ini pasiennya harus dilakukan prosedur PTCA gitu ya. Nah tadi saya sudah menjelaskan bahwa arteriosklerosis yang dialami pasien gitu ya itu dapat menyebabkan penyempitan atau stenosis pada lumen arteri koroner. Di mana kalau misal arterinya itu sudah stenosis itu dapat menyebabkan penurunan aliran darah ke jantung gitu. Kalau aliran darah ke jantung itu menurun, otomatis jantung akan kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga nanti akan terjadi iskemik pada jaringan miokard. Iskemik itu kekurangan suplai oksigen ya teman-teman. Itu menyebabkan jaringan-jaringan di sekitar jantung itu bisa nekrosis atau rusak gitu teman-teman. Kalau sudah nekrosis ya efeknya apa? Efeknya ya suplai dan kebutuhan oksigen ke jantung itu juga tidak seimbang. Terus juga suplai oksigen ke miokard akut itu juga tidak adekuat sehingga menyebabkan di sini ada dua indikasi gitu. Yang pertama bisa menyebabkan metabolisme anaerob, yang kedua bisa menyebabkan selular hipoksia gitu ya. Nah, kalau misal sudah metabolisme anaerob gitu ya itu ada, nanti kita juga bisa akan menarik beberapa diagnosa. Yang pertama nyeri akut gitu ya. Nah, kalau gimana sih proses terjadinya nyeri akut pada pasien IMA gitu ya. Karena tadi sudah sudah mengalami metabolisme anaerob jadi adanya timbunan asam laktat gitu. Asam laktat juga meningkat sehingga menyebabkan nyeri dada yang berdampak pada nyeri akut gitu. Itu untuk diagnosa yang pertama. Untuk yang kedua tadi kan sudah dijelaskan gitu ya, metabolisme anaerob itu dapat menumbuhkan tumpukan asam laktat gitu meningkat sehingga sangat 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 berpotensi untuk gangguan pertukaran gas gitu memang.
Lalu untuk yang ketiga tadi, timbulan asam laktat yang terjadi itu dapat menyebabkan kelelahan dan, berdampak pada intoleransi aktivitas. Untuk selanjutnya, tadi kan sudah sudah menumpuk gitu ya, asam laktatnya sudah menumpuk, meningkat, menyebabkan nyeri dada, di mana nyeri dada itu, dapat, merubah status kesehatan pada pasien sehingga, pasien juga krisis situasional sehingga coping-nya tidak efektif dan terjadi ansietas itu sendiri dan lain untuk indikasi yang kedua kan tadi, seluler hipoksia gitu ya teman-teman. Kalau seluler hipoksia berarti nanti juga sangat apa ya, berdampak pada integritas, membran sel itu sangat, berubah gitu ya teman. Kalau misal integritas sel membran itu sudah berubah, itu akan menyebabkan kontraksilitas turun. Kalau kontraksilitas turun, otomatis, akan terjadi kegagalan pompa jantung. Lah, kegagalan pompa jantung inilah, merupakan salah satu indikasi terjadinya gagal jantung, di mana gagal jantung itu sangat berpotensi untuk menimbulkan resiko syok. Dari penjelasan saya ini sehingga memang perlu dilakukan PTCA pada pasien tersebut, karena, dengan cara apa? Dengan cara tadi kita melakukan, pemeriksaan angiografi koroner gitu ya. Kalau angiografi koroner kan berarti kita sudah tahu, oh ya kita melakukan pemeriksaan pada pembuluh darah gitu. Oh pembuluh darahnya ternyata ada stenosis atau penyempitan. Nah di situ stenosisnya masih bisa nggak dilakukan dengan tindakan PTCA? Oh ternyata masih bisa. Makanya dari situ, ini masih diindikasikan sebagai penyakit penyakit koroner, yang dapat dilakukan dengan tindakan, PTCA. Tadi saya sudah jelaskan bahwa PTCA itu aksesnya itu kan PTCA. PTCA berarti, dia itu, eee, memberikan jalan gitu ya. Jadi, mengembangkan mengembangkan atau membuka arteri agar darah itu bisa bisa mengalir gitu ya. Lah itu biasanya arteri yang digunakan buat insisi itu pada bagian karpal atau pergelangan tangan dan femur femur proksimal ya teman-teman. Jadi femur proksimal itu di lipatan paha ini, baik baik itu dekstra maupun sinistra, baik itu kanan ataupun kiri. Di mana nanti untuk awal-awal tindakannya itu biasanya dilakukan anestesi lokal pada daerah integlumen. Lalu nanti setelah anestesi sudah itu ya, sudah aktif gitu, nanti akan dilakukan insisi dan dilakukan pemasangan selongsong. Kalau sudah pemasangan selongsong itu dilakukan, berarti nanti kita juga akan memasukkan kateter gitu teman-teman. Kalau kateter sudah dimasukkan gitu ya, lewati arteri, lalu juga aorta, lalu ke pembuluh darah koroner yang mengalami arteriosklerosis tadi, itu nanti kita akan melakukan guide wire. Guide wire itu kayak kita memasukkan suatu selang untuk mengembangkan gitu. Itu namanya infra infarsi. Nah itu nanti inflasi itu nanti adalah proses pengembangan balon sehingga nanti kalau sudah dikembangkan itu, pembuluh darahnya itu akan mengembang gitu ya, mengembang setelah itu untuk menghindari pembuluh darah itu tidak stenosis atau penyempitan lagi, itu akan dipasang stent, itu namanya stent. Jadi nanti stand-nya yang akan ditinggal di pembuluh darah, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah asuhan keperawatan pos operasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Monggo silakan. Oke, baik, terima kasih, akan saya lanjutkan kaitannya dengan asuhan keperawatan pos prosedur BTCA. Di mana untuk identitas klien sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sini hanya terdapat perbedaan pada tanggal pengkajiannya, yaitu, eee, 3 hari pos MRS atau 3 hari setelah masuk MRS pada hari Jumat tanggal 7 Maret tahun 2021. Oke, mungkin bisa next. Baik, untuk yang selanjutnya adalah terkait riwayat kesehatan pasien, di mana, yang pertama ada diagnosa medik. Untuk diagnosa medisnya sendiri sama seperti yang sebelumnya, ada infak miokard akut, elevasi segmen ST atau IMA EST. Untuk keluhan utamanya ada pasien mengeluhkan nyeri dada masih terasa ya. Hal ini juga sesuai dengan, apa yang ada pada kasus tadi bahwa dikatakan, setelah 3 hari itu nyeri dada pasien itu masih ada. Jadi di sini kami tuliskan kembali untuk keluhan utamanya nyeri dada. Dan selanjutnya, riwayat penyakit sekarang, di mana di sini dokter mendiagnosa IMA EST, kemudian disarankan pasien untuk menjalankan prosedur PCI atau PTCA. Dan setelah mendapatkan prosedur PTCA, pasien mengeluhkan nyeri dada masih ada dan nyeri yang dirasakan masih sama, yaitu seperti tusuk-tusuk. Kemudian pasien juga mengeluhkan bahwasannya nyeri
pada area insisi, yaitu pada area femur, di mana kita tahu bahwasannya untuk prosedur PTCA ini dilakukan insisi pada femur dan atau pada bagian karpal. Untuk yang selanjutnya adalah riwayat kesehatan terdahulu, di mana pasien memiliki riwayat penyakit hipertensi, untuk alergi obatnya tidak ada, alergi makan juga tidak ada. Eee, Kemudian untuk imunisasinya, yaitu pasien mengatakan bahwa, tidak memahami terkait imunisasi apa saja yang pernah diberikan, akan tetapi pasien mengatakan, pernah diimunisasi, seperti itu. Kemudian ada, pola hidup di mana, pasien adalah perokok aktif dan juga jarang berolahraga. Kemudian untuk obat-obatan yang digunakan pada tahun 2018, pasien terdiagnosa hipertensi oleh dokter dan kemudian dianjurkan rutin mengkonsumsi amlodipin 5 miligram. Untuk riwayat penyakit keluarga di mana eh, ini terdapat ayah dan ibu pasien yaitu menderita penyakit hipertensi. Oke, mungkin bisa lanjut. Ya, ini adalah genogram sama seperti yang ditampilkan pada pre-PTCA. Next, kita bisa langsung. Ya, di sini mungkin yang perlu saya garis bawahi adalah terkait kadar leukosit yang di atas batas normal. Mungkin itu saja. Kita bisa lanjut ke bagian analisa data. Monggo. Ya, pada analisa data ini eh, didapatkan bahwasannya data subjektif ada pasien mengeluhkan nyeri dada masih terasa, kemudian nyeri pada area insisi yaitu pada bagian femur, kemudian dari data objektifnya didapatkan pasien nampak meringis, wajah tampak pusat, kemudian pasien nampak gelisah dan bersikap protektif serta tekanan darah 180 dan nadi 90 kali per menit. Eee, Kemudian dari data subjektif dan objektif ini didapatkan bahwasanya diagnosa yang kami angkat adalah nyeri akut. Di mana nyeri akut ini juga sebagai diagnosa utama untuk etiologinya yang pertama ada IMA atau infark miokard akut, elevasi segmented, akan mengakibatkan penyempitan lumen arteri, terjadi penurunan aliran darah ke jantung yang mengakibatkan, terjadinya iskemik pada jaringan miokard yang nantinya akan menyebabkan metabolisme anaerob dan menyebabkan nyeri dada dan akhirnya berujung pada diagnosa kami yaitu nyeri akut. Next. Untuk yang kedua, adalah diagnosa terkait ansietas, di mana pengangkatan diagnosa ansietas ini didapatkan atas data subjektif. Yang pertama, pasien mengatakan takut akan kematian karena tindakan PCI belum dapat meredakan nyeri yang dialami. Kemudian data objektifnya, pasien tampak gelisah, cemas, kemudian wajah pasien nampak pucat, dan frekuensi nadinya 90 kali per menit. Di mana untuk etiologinya yaitu IMA menyebabkan mohon maaf, IMA kemudian dilakukan prosedur PCI atau pos PTCA ya, mengakibatkan khawatir pasien akan kondisinya. Karena di sini pasien khawatir kok masih belum sembuh-sembuh seperti itu. Kemudian dari kekhawatiran tersebut pasien tidak mampu mengatasi ansietasnya hingga kami mengangkat diagnosa ansietas. Oke, mungkin next. Ya, untuk yang selanjutnya adalah diagnosa yang ketiga, di mana kami mengangkat diagnosa intoleransi aktivitas atas dasar pasien mengeluhkan lelah, kemudian pasien mengeluh lemas. Di mana untuk objektifnya, wajah pasien nampak pucat, tekanan darah 90/60, kemudian nadinya 102 kali per menit, dan respiratory rate-nya adalah 30 kali per menit. Untuk etiologinya, IMA-ISD akan menyebabkan penyempitan luman arteri dan menyebabkan penurunan aliran darah ke jantung, kemudian menyebabkan iskemik pada jaringan miokard, menyebabkan kelemahan fisik dan pada akhirnya berujung pada intoleransi aktivitas. Next.
Itu yang selanjutnya yaitu eh, berkaitan dengan diagnosa yang kami ambil adalah resiko pendarahan, di mana di sini kami dapatkan dari data objektif saja, yaitu luka pos insisi pada femur dan kemudian pasien tampak pucat. Dalam hal ini, diagnosa kami angkat berdasar etiologi, yaitu IMA EST, kemudian pasien post PGI atau pasien mengalami setelah mengalami prosedur PTCA, kemudian dari PTCA tersebut mengakibatkan luka hasil insisi pada femur, dan dari hal tersebut kami mengambil diagnosa resiko pendarahan. Next. Untuk yang selanjutnya adalah diagnosa resiko infeksi, di mana diagnosa resiko infeksi ini kami ambil dari data objektif pasien. Terdapat luka pos operasi atau mohon maaf pos insisi pada femur ya. Kemudian yang kedua ada luka tampak bersih. Kemudian yang ketiga adalah leukosit sebanyak 14.840, di mana dari jumlah leukosit ini untuk orang dewasa itu normalnya adalah 11.000, dan di sini tampak bahwa leukosit itu tidak normal gitu ya, atau melebihi batas yang sesungguhnya, atau melebihi batas leukosit normal. Dalam hal ini, leukosit yang berlebihan itu menandakan bahwasanya di situ juga dimungkinkan banyak terdapat bakteri, sehingga leukosit atau sel darah putih yang ada pada pasien itu terjadi peningkatan. Nah, maka dari itu kami mengambil diagnosa resiko infeksi dengan etiologi IMA-EST, kemudian dijalankan prosedur PCI, menyebabkan luka insisi pada femur, kemudian menyebabkan paparan patogen, kemudian luka yang tidak terawat ya, menyebabkan apabila terjadi coping tidak efektif, terjadi peningkatan leukosit dan berakhir pada resiko infeksi. Next. Nah, berdasarkan analisa data yang telah kami lakukan tersebut, maka untuk diagnosa keperawatannya di sini kami tuliskan yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis yaitu IMA-EST, dan ditandai dengan pasien mengeluh nyeri, nampak gelisah, nampak meringis, kemudian bersikap protektif, dan tekanan darah 180 per milimeter air raksa, kemudian dengan nadi 90 kali per menit. Yang kedua adalah ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap kematian, ditandai dengan pasien mengatakan takut akan kematian karena tindakan PCI belum dapat meredakan nyeri yang dialami, kemudian tampak gelisah, cemas, wajah pucat, serta nadinya 90 kali per menit. Kemudian diagnosa ketiga adalah intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, ditandai dengan pasien mengeluh lelah dan lemas, kemudian wajah nampak pucat, tekanan darah 90 per 60 mHg, nadinya 102 kali per menit, respiratory rate-nya adalah 30 kali per menit. Untuk yang selanjutnya adalah resiko perdarahan, ditandai dengan tindakan insisi. Diagnosa yang kelima ada resiko infeksi, ditandai dengan efek prosedur invasif. Next. Baik, yang selanjutnya adalah perencanaan atau intervensi perawatan, di mana untuk diagnosa utama tadi yaitu nyeri akut, untuk tujuannya setelah dilakukan intervensi selama 2 kali 24 jam, maka nyeri menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri cukup menurun, meringis cukup menurun, gelisah cukup menurun, tekanan darah membaik. Di mana di sini untuk tindakan perencanaan yang kami lakukan yaitu akan melakukan manajemen nyeri, yaitu dengan melakukan tindakan observasi berupa identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi lokasi, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri, serta memonitor efek samping penggunaan efek samping penggunaan analgetik. Kemudian tindakan terapeutik yang kami lakukan yaitu memberikan teknik non farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, kemudian
Yang kedua adalah mengkontrol lingkungan yang dapat memperberat rasa nyeri. Kemudian kami juga melakukan tindakan edukasi, yaitu eh, jelaskan strategi meredakan nyeri. Kemudian yang kedua, ajarkan terapi non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri yang dialami pasien. Next. Untuk yang ketiga yaitu anjurkan menggunakan analgetik secara tepat ya. Bahwasanya kita tahu juga untuk penggunaan analgetik yang tidak tepat akan berakibat juga pada kondisi pasien. Makanya di sini kami melakukan perencanaan untuk menganjurkan pasien menggunakan analgetik secara tepat. Yang selanjutnya adalah tindakan kolaborasi, di mana tindakan kolaborasi kami berencana melakukan kolaborasi terkait pemberian analgetik dengan tenaga kesehatan lain. Yang selanjutnya intervensi pemberian analgetik, observasinya yaitu identifikasi karakteristik nyeri, yang kedua identifikasi riwayat alergi obat, yang ketiga adalah next. Ya, yang ketiga adalah memonitor tanda-tanda vital sebelum dan sesudah pemberian analgesik, kemudian monitor efektivitas analgesik, kemudian melakukan tindakan terapeutik berupa menetapkan target efektivitas analgesik untuk mengoptimalkan respon pasien. Selanjutnya kami juga berencana melakukan tindakan edukasi berupa jelaskan efek terapi dan efek samping obat. Next. Selanjutnya untuk intervensi yang ketiga yaitu perawatan kenyamanan. Yang pertama ada perencanaan terapeutik berupa berikan posisi nyaman. Yang kedua ciptakan lingkungan nyaman. Yang ketiga dukung keluarga dan pengasuh terlibat dalam terapi. Untuk tindakan edukasi ajarkan terapi relaksasi. Yang kedua jelaskan mengenai kondisi dan pilihan terapi. Yang selanjutnya adalah diagnosa kedua yaitu ansietas, di mana di sini kami melakukan perencanaan dengan tujuan setelah dilakukan intervensi selama 2 kali 24 jam, maka tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil verbalisasi khawatir akan kondisi yang dihadapi cukup menurun. Yang kedua, perilaku gelisah menurun. Untuk tindakan rencana yang kami lakukan yaitu reduksi ansietas dengan observasi monitor tanda-tanda ansietas. Yang kedua, identifikasi saat tingkat ansietas berubah. Tindakan terapeutik yang dilakukan, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. Yang kedua, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Dan selanjutnya ada tindakan edukasi, yaitu informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis. Yang kedua adalah menganjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien. Yang ketiga adalah diagnosa intoleransi aktivitas, di mana tujuannya adalah setelah dilakukan intervensi 2 kali 24 jam, maka toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama yaitu keluhan lelah menurun, kemudian yang kedua adalah perasaan lemah menurun, kemudian ada warna kulit cukup membaik, kemudian tekanan darah cukup membaik, frekuensi napas membaik, dan kekuatan tubuh bagian atas dan bawah cukup meningkat. Di mana dalam hal ini kami melakukan tindakan perencanaan atau intervensinya yaitu manajemen energi. Yang pertama observasi dengan identifikasi gangguan fungsi tubuh yang menyebabkan kelelahan. Yang kedua monitor kelelahan fisik dan emosional. Yang ketiga monitor lokasi dan ketidaknyamanan saat beraktivitas. Selanjutnya untuk tindakan terapeutiknya, yang pertama sediakan lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus. Kedua lakukan latihan gerak pasif. Kemudian yang selanjutnya adalah edukasi. Satu, anjurkan tirah baring, kemudian anjurkan lakukan aktivitas secara bertahap. Yang ketiga, anjurkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Selanjutnya adalah kolaborasi, di mana kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara peningkatan asupan makanan. Yang keempat, ada diagnosa risiko perdarahan.
dengan tujuan setelah dilakukan intervensi 2 kali 24 jam, maka tingkat penyembuhan luka meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, penyatuan kulit sedang, kemudian penyatuan tepi luka sedang, nyeri cukup menurun, peradangan luka cukup menurun. Kenapa di sini kami menargetkan bahwasannya untuk penyatuan kulit dan juga penyatuan tepi luka ini masih dalam tahap sedang karena pasien dalam hal ini baru 3 hari menjalani operasi. Yang selanjutnya adalah pencegahan perdarahan, di mana dilakukan tindakan observasi. Yang pertama, monitor tanda dan gejala perdarahan. Kemudian edukasi dengan jelaskan tanda dan gejala perdarahan. Yang kedua, anjurkan segera melapor terjadi perdarahan. Identifikasi, yang pertama, identifikasi resiko, di mana yang pertama dilakukan observasi, identifikasi resiko biologis, lingkungan, dan perilaku. Yang kedua, identifikasi resiko secara berkala di masing-masing unit. Yang ketiga adalah terapeutik ya, di mana yang pertama dilakukan tentukan metode pengelolaan resiko yang baik dan ekonomis. Yang kedua adalah lakukan pengelolaan resiko secara efektif. Yang ketiga dokumentasi penemuan resiko secara akurat. Di mana yang selanjutnya adalah diagnosa yang terakhir, yaitu resiko infeksi dengan tujuan setelah dilakukan tindakan intervensi selama 2 kali 24 jam, maka diharapkan kontrol resiko meningkat dengan kriteria hasil, kemampuan mengidentifikasi faktor resiko cukup meningkat, kemudian ada kemampuan melakukan strategi kontrol resiko cukup meningkat, kemampuan mengenali perubahan status kesehatan cukup meningkat. Kemudian ada juga tujuan yang kedua, yaitu setelah dilakukan tindakan intervensi selama 2 kali 24 jam, maka tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama, keluhan kebersihan badan meningkat, kemudian nyeri cukup menurun, serta kadar sel darah putih membaik. Untuk perencanaan yang kami rencanakan yaitu pencegahan infeksi dengan observasi. Yang pertama, monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Kemudian untuk terapeutiknya batasi jumlah pengunjung, kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien. Kemudian yang ketiga yaitu pertahankan teknik aseptik pada pasien beresiko tinggi. Kemudian tindakan edukasi yaitu dengan jelaskan tanda dan gejala infeksi. Yang kedua, anjurkan cara mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau daerah insisi. Next. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tindakan implementasi, di mana implementasi ini adalah melakukan secara langsung pada pasien sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan. Monggo mungkin bisa next. Sampai ke evaluasi. Baik, mungkin di sini saya berikan evaluasi, menjelaskan terkait evaluasi secara gambaran, secara memberikan gambaran terkait evaluasi yang dilakukan pada pasien, di mana untuk nyeri akutnya, untuk tindakan nyeri akut, itu pasien sudah mengatakan bahwa kondisinya cukup membaik dengan nyeri yang sudah jarang muncul dan kekuatan yang cukup menurun. Nah, kemudian untuk objektifnya pasien nampak lebih segar, pasien juga sudah tidak nampak meringis. Nah, kemudian berdasarkan tersebut, indikatornya juga kami tetapkan tadi. Untuk skor saat ini, untuk keluhan nyerinya 4, kemudian meringisnya 5, gelisahnya 5, kemampuan menggunakan teknik non farmakologisnya 4, dan tekanan darahnya 4. Nah, maka dari itu dalam hal ini untuk tindakan dalam mengurangi nyeri akut kami hentikan. Next. Oke. Hal tersebut juga sama pada diagnosa-diagnosa selanjutnya, dan mungkin dapat kami lanjutkan ke pathway. Baik, ini adalah pathway IMA-EST post PCI atau post PTCA, di mana di sini
IMA-IST akan menyebabkan penyempitan lumen arteri, kemudian menyebabkan penurunan air dan jarak ke jantung, terjadi iskemik pada jaringan miokard, menyebabkan suplai oksigen tidak seimbang, menyebabkan metabolisme anaerob, terjadi timbunan asam laktat, menyebabkan nyeri dada, dan juga diagnosa yang kami angkat adalah nyeri akut. Untuk yang selanjutnya, dari suplai oksigen ke jantung yang tidak seimbang, itu akan menyebabkan kelemahan fisik dan menyebabkan intoleransi aktivitas. Kemudian untuk pos operasinya atau pos PCI-nya sendiri, itu pasien mengatakan khawatir ya, yaitu khawatir akan kondisi menyebabkan coping tidak efektif dan diagnosanya muncul yaitu ansietas. Sedangkan untuk pada luka hasil insisinya itu secara langsung akan menyebabkan resiko perdarahan. Kemudian juga apabila pada luka hasil insisi itu pastinya beresiko untuk terjadi paparan patogen yang kemudian juga apabila luka tidak terawat akan menyebabkan terjadinya peningkatan leukosit dan juga berakibat pada resiko infeksi. Baik, mungkin itu dari kami. Bisa ke slide terakhir. Nah, di mana ini adalah penutup dari kami. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dalam kami menjelaskan tindakan yaitu pada penyakit jantung koroner dan juga IMA ya atau infak miokard akut pada part 1 dan part 2. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.